berbagai ragam organisasinya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada berbagai ragam organisasi-organisasi massa Islam. Dan ini menjadi sunatullah, sesuatu yang yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pasti di balik anugerah dan karunia Tuhan itu ada banyak rahmah. Keberagaman masyarakat Cilacap merupakan representasi dari Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya, dan agama yang membentuk masyarakat multietnis dan multikultural. Semua agama dan keyakinan ada di kabupaten terluas di Jawa Tengah ini. Di kalangan Islam sendiri, ada NU, Muhammadiyah, LDII, dan berbagai ormas Islam lain yang hidup rukun berdampingan. Yang pertama memang betul Cilacap ini adalah, saya sebut miniaturnya Indonesia, gitu kan ya Mas ya, bahwa berbagai ragam agama ini ada Muslim pasti kan gitu, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya ada, bahkan ada juga himpunan penganut kepercayaan. Di sini juga ada. Di samping itu secara internal umat Islam sendiri berbagai ragam organisasinya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada berbagai ragam organisasi-organisasi massa Islam. Dan bagi kita ini sesuatu yang given. Artinya niscaya, karena kita kan tidak minta, kita diberi oleh Tuhan itu kan gitu ya, kita diberi Tuhan itu. Artinya memang ini menjadi sunatullah, sesuatu yang yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pasti di balik anugerah dan karunia Tuhan itu ada banyak rahmah, ada banyak kebaikan-kebaikan, kan begitu. Ada tadi sampaikan, salah satunya di Kalikudi, ada juga di Desa Gelempang Pasir, ada di desa-desa di wilayah barat, misalnya di daerah Cipari, ada juga di sana, ada banyak desa-desa yang ragam agama dan budayanya ini menjadi hasanah, potensi yang saling menguatkan di Cilacap ini. Nah, untuk menjaga itu kita punya namanya FKUP, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang sebenarnya kita punya tugas untuk saling menjaga, ada komunikasi baik secara horizontal maupun vertikal. Komunikasi bahasa dulunya ya rukun lah, kerukunan umat beragama, intern umat beragama, antar umat beragama, umat beragama dan pemerintah, kan begitu. Ini yang disebut dengan tri kerukunan umat beragama, yang sampai dengan sekarang insya Allah masih terjaga. Kalaupun ada namanya dinamika kan gitu, kadang-kadang orang satu keluarga saja, ayah, ibu, anak gitu kan, kadang-kadang juga saling pelorok-pelorokan, pelirik-pelirikan, saling saling padu bahasa Cilacapnya itu kan bahasa bertengkar ya. Pertengkaran itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat serius lah, tetapi ini bagian dari sebuah dinamika untuk saling kontrol, untuk saling mengingatkan, bahkan untuk saling menjaga. Nah, di Kementerian Agama kita bersama para penyuluh agama membuat namanya angkringan moderasi beragama. Sebenarnya angkringan moderasi beragama diinisiasi pasca COVID kemarin ini, di mana para pedagang-pedagang kecil, para angkringan itu sudah dalam arti tanda petik susah untuk bangkit artinya modalnya sudah habis, sudah tidak punya dagangan, mereka harus menghidupi keluarga, kan begitu. Kemudian kita bangun namanya angkringan moderasi, kita beri melalui
Basnas, mulai CSR dari beberapa bank ini bisa mendirikan itu. Kita kasih modal, kita beli lagi angkringan yang baru yang 2 tahun ini berhenti, tidak terawat dengan baik, menyemangati, memberikan motivasi kepada mereka itu, akhirnya mereka berdagang kembali. Sekaligus di tempat itu kita bikin sebagai forum untuk ngobrol, untuk dialog, nanti unjuk budaya masing-masing agama. Artinya kita untuk membangun semangat eksklusif ya, inklusif, bukan semangat eksklusif, inklusivitas komunikasi supaya mereka saling terbuka, mendialogkan persoalan-persoalan yang bersifat substansial, persoalan kemanusiaan, persoalan kebangsaan, persoalan lingkungan hidup, persoalan-persoalan nama sosial. Jadi yang diangkat itu adalah persoalan-persoalan yang bersifat kemanusiaan, persoalan bersama negeri ini, persoalan bersama bangsa ini. Kemudian kita carikan solusinya, sekaligus juga di situ sebagai sarana kita untuk refreshing lah, karena di tepi pantai di di sebuah gunung namanya Gunung Serandil yang sudah dikenal di mana-mana ini. Kalau sudah klik Serandil itu sudah dikenal. Walaupun ada mitos, tetapi Serandil ini sebagai bagian dari semangat untuk membangun keberagaman kita. Kenapa angkringan? Karena angkringan itu simbol ekonomi masyarakat kecil kan itu ya. Di situ orang kalau mau ke kafe kan rasanya berat kan, bayarnya mahal. Angkringan cukup makan apa namanya? Nasi kucing kan itu ya. Itu asas Jogja juga malah kan. 3.000 rupiah kenyang. 3.000 rupiah kenyang, bawa uang 5.000 kira-kira sudah dengan jahe susu lah kan itu ya. Jahe susu kan itu ya. Ini bagian dari kolaborasi antara kebangkitan ekonomi kerakyatan, kemudian membangun semangat toleransi, keluar dari eksklusivitas komunikasi, membangun inklusivisme dalam kehidupan keagamaan, sekaligus juga membangun moderasi beragama, sekaligus ada destinasi wisata. Sebenarnya indah sekali nih, tetapi memang kita banyak terkendala dengan banyak hal ya. Destinasi wisata keagamaan, di sana ada Selok, di sana ada Pak Silo, di sini ada apa ya? Yang kita pernah ke sana waktu Waisak itu. Di sana ada tempat juga di atas itu di Selok itu, di sana ada semacam pendopo lah. Yang di sana juga banyak destinasi wisata agama Buddha, juga ada agama Hindu, Islam pasti. Semangat moderasi beragama itu adalah semangat dengan agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing, prinsip kita masing-masing kan ya. Itu kemudian kita menghormati atas keyakinan yang lain, keyakinan orang lain. Bukan berarti moderasi beragama itu agamanya demoderasi atau kita kehilangan jati diri kita dalam sebagai umat beragama, atau fanatisme kita dalam beragama, enggak. Justru kalau kita fanatisme keagamaan kita itu melahirkan sikap perilaku sosial yang tinggi, perilaku sosial yang kuat untuk menghargai, menghormati atas perbedaan dan keragaman ini. Itu angkringan itu idenya dari mana tuh Pak? Ya itu dari kita-kita saja lah. Di tempat lain sepertinya saya belum pernah dengar itu Pak. Ya biar kita lain dengan yang lain. Nah itu udah ada berapa tempat dari pariwisata Pak? Ya ini ada beberapa, yang satu sebenarnya ada mau dibikin di Sidarja tapi belum jadi. Ada yang paling jelas ya satu itu. Baru satu itu ya. Dan kemarin pedagangnya Pak Untung itu sangat senang dan bersyukur sekali dibantu direhab, kemudian lebih-lebih sekarang ini pengunjungnya rame Pak, terutama setiap malam Jumat Kliwon kalau nggak salah, itu banyak kegiatan di situ. Itu kegiatan budaya. Kegiatan budaya ya, kan, kalau enggak itu kegiatan budaya. Kalau orang lain melihat sebuah ritual, tetapi budaya. Kalau kita lihat sebagai itu ada terjadwal nggak kegiatan mungkin untuk komunikasi antar umat dan sebagainya kan? Betul, kita jadwal, tetapi memang kita tidak kabupaten sebabnya di Pala saja, situ aja. Setiap 2 bulan sekali ada pertemuan antar tokoh agama, tokoh adat di situ. Kemudian untuk sebagai sarana komunikasi para penyuluh menggagas ide-ide tentang
banyak hal yang terkait dengan moderasi beragama. Ini di sana tempatnya, tapi memang skopnya skop wilayah Adipala, ya. Supaya tidak terjauhkan. Pak Susilo ini kan jauh dari Cilacap, bensinnya saja kalau ke sana kan bolak-balik kan dihitung kan. Lah kalau orang Adipala kan sesekali kemarin beberapa event seperti Pak Direktur Penais datang ke sini. Juga kita ikut menghormati, kelihatan senang banget, kita hibur dengan berbagai hiburan lokal di sana. Nanti juga ada Pak Kakanwil juga pengen hadir di sini. Nanti harapan kita juga membangun semangat kebersamaan semakin maksimal di antara kita. Kita tuh tantangan orang hidup itu kan ada tantangan, ada wong listrik saja bisa konslet kan gitu ya, tapi kan bisa kita perbaiki lagi kan gitu. Nah terakhir Pak, mungkin juga waktunya sudah asar datang. Ya. Harapannya Pak terhadap Ormas LDI untuk menjaga kondusivitas di Cilacap, mumpung ada ketuanya. Oh, ya. Kalau Pak Susilo saya lihat secara kebersamaan sudah sangat luar biasa lah. Artinya kita saling berkomunikasi dengan baik di forum KUB, juga forum yang lain. Harapan kita kebersamaan ini dibangun dengan terus menerus kontinuitas. Selain itu semangat kebersamaan ini adalah bagian dari jiwa dan nilai keislaman kita, keagamaan kita, sehingga harapannya ya semuanya, tidak hanya di lahir dan batin kita itu harus bersama. Artinya ini bagian dari bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga NKRI ini. Kalau masing-masing di antara kita mengedepankan ego kita, apalagi sampai ada yang eksklusif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas, itu kan sesungguhnya yang rugi itu bukan siapa-siapa, yang rugi itu ya kita bersama, bangsa kita, negara kita, begitu. Iya.